Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprila Rayanti dengan NIM 2304603 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu latar belakang perlawanan daerah terhadap penjajah ini. Perlawanan daerah terhadap penjajah ini merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dan pemimpin daerah di berbagai wilayah di Indonesia untuk menentang kekuasaan bangsa asing, terutama Belanda, yang menindas rakyat dan mengambil alih kekuasaan lokal. Sejak masuknya bangsa Eropa ke Nusantara, rakyat Indonesia terus berjuang untuk mempertahankan tanah air dan kedaulatannya. Meskipun perlawanan tersebut belum terkoordinasi secara nasional, karena semangat juang rakyat Indonesia di berbagai daerah menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak pernah tunduk terhadap penjajah. Selanjutnya kita masuk kepada faktor terhadap munculnya perlawanan rakyat daerah ini, yang diantaranya yaitu adalah adanya penindasan dan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan kolonial yang merugikan rakyat, yang dimana adanya monopoli perdagangan oleh VOC yang membuat petani dan pedagang pribumi kehilangan kebebasan berdagang, serta pajak dan kerja paksa yang sangat memberatkan kehidupan rakyat. Selain itu, campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan dan adat sering menimbulkan pertikaian di antara bangsawan lokal. Yang faktor lainnya yaitu mendorongnya perlawanan yang dimana keinginan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan, kehormatan bangsa, serta nilai-nilai adat dan agama yang mulai diusik oleh kebijakan kolonial. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajah. Yang pertama yaitu perlawanan bersenjata, yang dimana bentuk perjuangan yang paling banyak dilakukan oleh rakyat. Mereka melakukan perang terbuka atau penyerangan terhadap pasukan penjajah dengan senjata sederhana seperti tombak, pedang, dan senjata tradisional. Meskipun peralatan mereka kalah jauh dibandingkan dengan pasukan Belanda, semangat perjuangan yang besar membuat perlawanan berlangsung sengit. Contohnya yaitu dapat kita lihat dalam perang Diponegoro di Jawa, perang Padri di Sumatera Barat, dan perang Aceh di ujung barat Indonesia. Yang kedua, ada perlawanan diplomatik yang dilakukan melalui jalur perundingan dan negosiasi, yang dimana beberapa raja dan pemimpin daerah mencoba mencari jalan damai untuk mempertahankan hak-hak rakyatnya. Cara ini ditempuh karena mereka menyadari keterbatasan kekuatan militer dan berupaya menunda atau mengurangi penderitaan rakyat. Namun diplomasi sering gagal karena Belanda tidak menepati janji dan perjanjian yang telah dibuatnya. Selanjutnya, perlawanan yang ketiga yaitu perlawanan kultural, yang dilakukan dengan cara mempertahankan adat istiadat, agama, dan nilai-nilai lokal dari pengaruh kebudayaan barat yang dibawa oleh penjajah. Misalnya masyarakat Minangkabau pada masa perang Padri yang berjuang menegakkan ajaran Islam yang murni dan menolak pengaruh gaya barat yang dianggap bertentangan dengan nilai keagamaan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh-contoh perlawanan rakyat daerah. Yang pertama yaitu ada perlawanan Patimura di Maluku yang terjadi pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Thomas Mutasali atau Kapitan Patimura. Ia bangkit melawan Belanda karena penindasan kerja paksa dan monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan rakyat. Walaupun akhirnya perlawanan ini berhasil ditumpas, semangat perjuangan Patimura terus hidup di hati rakyat Maluku. Lalu kita masuk pada perang Diponegoro di Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, yang merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro menolak campur tangan Belanda dalam urusan keraton, kebijakan pajak tanah yang berlangsung selama 5 tahun dan menimbulkan kerugian besar bagi Belanda, meskipun akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap. Kita masuk kepada perang yang ketiga yaitu perang Bantu yang terjadi di Sumatera Barat, yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1837, yang merupakan awal konflik antara kaum Padri dengan kaum adat, namun kemudian berubah menjadi perlawanan bersama melawan Belanda setelah mereka menyadari bahwa ancaman yang lebih besar. Perang ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan membebaskan rakyat dari pengaruh kolonial. Yang keempat yaitu ada perang Banjar yang terjadi di Kalimantan pada tahun 1859
1859 sampai 1863 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang ini disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam penentuan suksesi kerajaan dan penguasaan sumber daya alam di daerah Banjar. Meskipun kalah, perjuangan Pangeran Antasari membangkitkan semangat perlawanan di seluruh Kalimantan. Baik, kita masuk kepada perang terakhir, yaitu ada perang Aceh yang terjadi di Aceh pada tahun 1873 sampai 1904, yang dimana perang ini menjadi perlawanan paling panjang dalam sejarah Indonesia, karena rakyat Aceh dengan gagah berani menolak penaklukan Belanda. Tokoh-tokohnya yaitu seperti Cut Tadi dan Tengku Umar, yang dimana menjadi simbol keteguhan, keberanian dan pengorbanan dalam melawan penjajah. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah, yang dimana perjuangan ini termaksud bersifat kedaerahan dan belum terkoordinasi secara nasional. Setiap daerah berjuang dengan kekuatannya sendiri tanpa adanya kerjasama dengan daerah lain. Para pemimpin biasanya adalah tokoh-tokoh lokal atau bangsawan daerah yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Mereka juga mengandalkan kekuatan tradisional dengan persenjataan sederhana dan pasukan rakyat yang terbatas. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah ini, yaitu untuk mengusir penjajah dari tanah air, mempertahankan wilayah kekuasaan dari intervensi asing, melawan monopoli perdagangan yang merugikan dan menuntut kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Perlawanan ini bertujuan agar rakyat bisa hidup bebas, tidak lagi menderita akibat kekejaman penjajah, dan memiliki hak penuh atas tanah dan sumber daya mereka. Terakhir kita masuk kepada dampak perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah ini, yaitu berarti dengan kekalahan dan korban jiwa yang besar. Namun perjuangan itu membawa dampak yang sangat penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah ini merupakan dapat menunjukkan semangat nasionalisme awal dan menjadi pelajaran berharga bahwa perjuangan melawan penjajah tidak bisa dilakukan secara terpisah. Rakyat mulai menyadari pentingnya persatuan nasional untuk melawan penjajah. Semangat dan pengorbanan para pahlawan daerah menjadi fondasi bagi lahirnya pergerakan nasional di awal abad ke-20. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.